Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan membahas penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Kemudian virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara di dunia. Sejak awal Maret 2020 terjadi kasus pertama COVID-19 di Indonesia dan sampai saat ini kasus COVID-19 kian mengalami peningkatan sehingga WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. COVID-19 saat ini menjadi pandemi yang sangat serius di dunia. Akibatnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia menerapkan kebijakan belajar dan bekerja dari rumah mulai pertengahan Maret 2020 sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Yang mana segala aktivitas yang mengandung kerumunan massa, keramaian, dan interaksi secara langsung sudah mulai tidak diperbolehkan oleh pemerintah, tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar di sekolah. COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Ditutupnya sekolah membuat proses pembelajaran harus dilakukan secara online atau daring. Pembelajaran daring ini menjadi tugas dan tantangan tambahan bagi beberapa pelaku pendidikan, di antaranya guru, orang tua, dan siswa. Maka diperlukan sinergitas antar peran guru, orang tua, dan siswa. Yang pertama, peran guru atau pendidik. Selama proses pembelajaran daring yang bisa dilakukan guru, yang pertama adalah mengadakan kelas face-to-face dengan menggunakan Google Meet, Zoom, Skype, Weber, dan Microsoft Teams. Yang kedua, mengadakan kelas virtual yang bisa dilakukan pada Google Classroom, Edmodo, Schoology. Yang ketiga, evaluasi daring dengan menggunakan Google Form dan Quizzes. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti menggunakan video animasi. Selanjutnya, peran orang tua. Peran orang tua dalam pembelajaran daring ini sangatlah penting karena anak-anak sepenuhnya belajar di rumah dan orang tualah yang paling bisa memantau anak secara langsung. Maka tugas orang tua adalah mengawasi anak ketika proses belajar di rumah. Kemudian mendampingi dan membantu kesulitan anak yang dapat dilakukan dengan menjelaskan materi yang sulit dimengerti dan membantu pengerjaan tugas. Selanjutnya, menyemangati dan memotivasi anak agar tetap bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah yang dapat dilakukan dengan menyediakan tempat belajar yang nyaman, membuatkan makanan kesukaan agar gizinya tetap seimbang, dan mengingatkan waktu istirahat agar otak dan tubuhnya tetap fresh. Terakhir, peran siswa sebagai anak didik. Meskipun waktu dihabiskan di dalam rumah, tapi belajar harus tetap dilakukan agar bertambahnya wawasan dan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dengan belajar mandiri di rumah yang bisa dilakukan dengan menonton video pembelajaran dan merangkum materi yang dipelajari. Belajar sendirian memang sangat sukar dan membosankan, maka berdiskusilah dengan kelompok. Yang mana diskusi dengan teman bisa dilakukan di WhatsApp video call, Zoom, dan Google Meet. Selanjutnya adalah beristirahat dan hindari stres. Agar otak dan tubuh tetap fresh selama proses pembelajaran, maka beristirahatlah dengan cukup. Meskipun saat ini kita belajar daring dari rumah dan dalam kondisi yang berbeda, hal tersebut jangan kita jadikan sebagai alasan untuk berleha-leha dan melalaikan kewajiban kita untuk terus belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan semoga keadaan di negeri ini cepat membaik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.